Salam Lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Mas, lanjut lagi yuk cerita tentang Buncing. Soalnya itu dulur DTC itu udah penasaran sekali itu di komen-komennya itu. Udah nggak sabar nunggu lanjutannya itu loh. Padahal cerita tentang Buncing ini yang paling berat. Bukan berarti terjadi ini ya kejadian-kejadian di luar nalar, di luar syuting, bukan. Tapi ke saya itu kan punya ini toh ambeien. Nah selama bikin Buncing, ambeien saya itu makin parah. Jadi biasanya kalau diobati kendaraan berhenti, ini enggak, ini terus. Tapi itu bikin aku berpikir harusnya cepat diselesaikan aja supaya enggak ada beban. Ya ceritanya kemarin sampai mana ya? Sampai itu kan ambil uang, terus Pak Mukidi itu pulang ke Semarang, terus ya. Jenengan sama Pak Polan itu masih di sana, terus kan mau balik ke rumahnya Pak Polan, terus Pak Polan mau dikasih uang Pak Mukidi ya, tapi ya. Jenengan giniin nggak usah gitu ya. Setelah mereka pulang, jadi Pak Mukidi sama adiknya itu, Pak Polan kan ngejar sama Buncing. Giliran aku kapan gitu, intinya begitu. Nah si Buncing jawab, ya wes golek keris brojol gitu. Jadi disuruh cari keris brojol. Dan keris brojol itu kalau buat Pak Polan nggak susah karena dia tukang ngambil pusaka. Ya. Cuman setelah diambil ini kan dia maharkan sama orang lain. Nah kalau sudah dimaharkan, Pak Polan butuh, ya tergantung yang punya. Nah gitu ya. Nah, kemudian syaratnya berarti karena ada keris brojolnya itu bukan 6 tapi 2 juta. Nah kesepakatan antara aku sama Pak Polan adalah Pak Polan yang nyari keris, aku yang mencarikan 2 jutanya itu modalnya. Oke, kami pulang. Nah, kamu kan tahu sendiri, sampai saat ini kalau urusan bayar-bayar, terus makan, jadi bayar bis, makan dan sebagainya kan aku nggak pernah mau mengeluarkan uang terus aku yang bayar kan nggak mau, tapi semua uangku tak kasihkan kan gitu. Nah begitu juga pada Pak Polan, uangku ini tak kasihkan, ini nanti untuk bayar bis, untuk ini apa oleh-oleh, sekali-sekali gitu kan. Ya tidak selalu setiap pergi itu kami bawakan oleh-oleh buat keluarganya Pak Polan yang di rumah ya. Tapi kadang-kadang kita belikan terus untuk makan gitu. Itu tak kasihkan. Jadi kalau nggak salah itu aku menyerahkan uang ke beliau itu ada 600 ribu. Kasihkan setelah keluar dari rumahnya Buncing itu. Nah, aku sendiri masih punya sedikit lah di saku yang lain. Ini Pak, nanti kalau kita berhenti untuk makan, untuk oleh-oleh yang di rumah, termasuk kalau mau ngasih anaknya supaya mereka kalau ditinggal jajan ya. Iya, kalau ditinggal itu enggak terlalu sedih. Intinya gitu ya. Pulang. Nah, begitu kondektur mau menagih ongkos ke Pak Polan kaget. Karena uang yang dari aku itu semua hilang. Yang 600 ribu itu? 600 ribu itu hilang. Bingung dia. Masalah uangnya hilang. Loh,
jangan-jangan jatuh. Loh, kalau jatuh itu kan dengan dompetnya. Nah ini dompetnya masih. Kan bingung. Terus gimana ini? Udah gini aja lah, pokoknya yang penting kita sampai rumah dulu. Aku masih ada uang kok. Uangku nggak hilang gitu loh. Padahal aku kan juga nggak pernah pakai dompet. Udah, kita pulang. Nah sepanjang perjalanan itu kan kami berpikir kok bisa ya uang hilang. Lalu kita ingat bahwa cara pengadaan uang si Buncing menarik ya, itu nyedot gitu loh. Berarti kalau dia cerita yang diambil orang-orang kaya, kemudian bank kalau perlu, enggak juga gitu. Artinya klien pun bisa diambil uangnya untuk diberikan lagi. Bagian kan berarti kan dari kita sendiri sebenarnya. Nah kalau gitu ya. Nah, iya, makanya aku bilang konten Buncing ini akan menjelaskan kita sebenarnya kinerja setan itu kayak apa. Itu penuh kecurangan, penuh tipu muslihat. Itu termasuk uang kita yang 600 itu hilang. Oke, kita sampai ke rumahnya Pak Polan. Kemudian aku terpaksa pulang ke Semarang. Semarang kan untuk cari pinjaman lagi. Ya udah pulang ke Semarang. Sampai di Semarang itu aku dengar berita bahwa istrinya Pak Mukidi meninggal kecelakaan. Itu berapa hari setelah Pak Mukidi dapat uangnya, Mas? Ya selang 1 hari mungkin ya. Jadi aku pulang itu sudah meninggal gitu loh. Jadi aku pulang mendengar berita bahwa istrinya Pak Mukidi itu meninggal. Tapi waktu meninggal Pak Mukidinya sudah ada di situ. Jadi bukan meninggal waktu Pak Mukidi ke Lanjar itu dibawa Buncing ke Lanjar, bukan. Sudah sampai di rumah. Kan gitu. Bukan dapat uang langsung meninggal kan kayak gitu toh. Ya kira-kira satu harian karena terpautnya aku sama Pak Mukidi kan juga 1 hari kan. Jadi pulang ngantar Pak Polan di rumahnya Pak Polan itu kan sudah sore. Nginep lagi dulu di situ. Semalam apa 2 malam. Itu pulang sampai di Semarang dengar berita bahwa istrinya Pak Mukidi meninggal. Berarti fake itu yang dijadikan kambing kan. Tapi kan nggak ini Mas, nggak sinkron sama ngomongnya si Buncingnya itu. Kan sebelumnya jenengan bilang ya toh, kalau itu nggak langsung misalnya dapat uang langsung meninggal, kan bisa sehabisnya uang itu baru meninggal. Makanya kan aku bilang, lah kalau kayak gitu kan mending diirit-irit. Misalnya uang 2M tuh dibikin lama gitu biar meninggalnya juga lama. Lah ini kok itu kecurangannya di situ. Lah makanya. Sekarang bayangin perjanjiannya menumbalkan orang lain, katakanlah istri, itu dia dapat 1M. Uangnya muncrat dari bawah. Kayak air mancur gitu ya. Sekarang bagaimana mengumpulkan uang itu? Katanya waktunya itu 3 menit. Gila kok cepet mah. Iya, jadi Pak Mukidi itu cerita di telepon, saya cuma diberi waktu 3 menit loh Mas. Nanti tolong kalau Mas Alek pas digarap hati-hati. Waktunya 3 menit. Jadi untuk mengumpulkan uang itu hanya 3 menit. Nah terus aku tanya, dapatnya berapa? Halah, gak cucuk. Karena apa? Karena sampai di rumah esok harinya kan dia harus menguburkan istrinya juga, selamatan dan sebagainya, gitu. Jadi yang dia kumpulkan itu nggak ada 1M, masih banyak yang tidak. Jadi kuncinya tersentuh sama tangan, gitu. Paham nggak? Iya. Nah, konsepnya kan sebenarnya itu kan mirip santet toh. Santet itu kan misalnya ini ada barang, ya. Ini mau tak masukin ke kamu. Ini dengan
teknik tertentu dilakukan dematerialisasi. Jadi ini dirubah jadi energi. Dan hilang. Masuk ke tubuhmu. Sampai di dalam tubuhmu ini wujud lagi. Jadi ini kan pernah jadi gaib. Nah, ketika uang pesugihan itu dari gaib itu setengah wujud itu artinya dia baru masuk ke dunia kita, belum stabil. Itu yang bisa menstabilkan itu sentuhan tangan. Kalau di tempatnya Buncing begitu. Nah, ternyata banyak yang tidak kepegang, tidak tersentuh. Rugi banget. Tuh. Nah, terus aku tanya, ini masih ada sisa gak Pak? Ini aku lagi cari pinjaman. Oh, aku dipesan sama Buncing. Dipesan gimana? Tidak boleh serawung sama sampean sama Pak Polan. Lah nek kumpul aja nggak boleh Thomas, apalagi modali. Serawung itu kumpul ya? Ya, serawung itu bergaul. Jadi dari sini aku merasa, loh ini gimana sih Buncing ini kok kayak mengadu gitu loh. Kan ini kayak memisahkan tim. Iya, Pak Mukidi ini kayak dipisahkan dari kelompok kami. Aku menduga ini berarti nanti habis terpencar ini pasti dia disuruh ke sana sendiri. Nah, kalau ke sana sendiri siapa yang mendampingi Pak Mukidi? Siapa yang bisa kasih saran ketika dia bergudul dan sebagainya? Sehingga bisa diperkirakan kalau dia tetap ke sana maka makin hancur lah, meskipun pernah berhasil. Itu akan sama seperti penjudi. Dapat tapi habis itu ditombokkan lagi. Semakin terpuruklah dia. Padahal yang namanya tumbal atau korban itu pasti gitu. Nah, berarti kan sudah dapat dosa pembunuhannya itu ya, karena Pak Mukidi sudah dicegati sama Buncing untuk tidak membantu kami. Jangankan membantu, bergaul aja nggak boleh. Nah, makanya kita nggak bisa saling ketemu. Ya, akhirnya aku berusaha ke tempat lain dan dapatlah pinjaman. Itu nggak cuma 2 juta, mungkin sekitar 3,5 atau tapi nggak ada 4 juta. Nggak ada 4 juta. Itu jenengan nembung pinjemnya gitu piye? Oh, saya terus terang. Oh iya? Iya. Ini untuk ngambil pesugihan di Tegal, butuh modal sekian. Dan aku itu heran sampai sekarang itu loh ya, kita itu kalau untuk hal-hal yang jelek, misalnya judi ya, terus kayak begini nih ya, mau usaha pesugihan, mau apalah yang pokoknya yang jelek-jelek, cari pinjaman itu gampang ya. Lah tapi kalau misalnya anak nggak bisa minum susu, betul-betul nggak punya uang, kita nggak bisa beli beras, atau kita nggak bisa bayar sekolah anak, susah ya cari pinjaman. Susahnya bukan main. Nah, itu termasuk rahasia alam. Yang jelek-jelek itu memang ini ya, kadang itu malah lancar jaya sentosa. Nah, itu kalau lancar jayanya setuju aku, sentosanya itu yang aku ragu ya. Karena demi menyelamatkan uang, supaya uang ini tidak diminta para penagih. Sebab uang kan bisa aku sembunyikan, bisa bilang tidak punya itu juga bisa, tapi selalu aja kalau ada penagih itu aku nggak pernah tega. Jadi kalau aku berlama-lama ketemu sama si penagih ya pasti uangnya aku berikan sambil berpikir nanti cari lagi kan gitu. Nah, supaya usahanya tidak terkendala, langsung aku ke Wonosobo. Dan memang rumah Pak Polan itu sudah kayak jadi rumahku sendiri. Dengan kata lain begini, aku kalau dihitung dalam sebulan
jumlah berada di Wonosobo sama jumlah berada di rumah kontrakan di Semarang itu lebih banyak di Wonosobonya. Di tempatnya Pak Polan Ya, itu. makanya bisa kayak keluarga begitu. Ya, aku sampai sana, ya tentu saja naik bis karena tidak ada sponsor lagi. Ya, sampai sana ternyata Pak Polan berhasil mendapatkan keris brojol dan 2. Yang satu besar, yang satu kecil. Tapi Pak Polan bilang, ini memang yang ambil saya, Mas. Tapi kan sudah dimahari orang. Nah, ketika sudah dimahari kan hak berada pada si pemegang itu. Nah, karena keris itu banyak dipakai untuk membantu orang melahirkan. Keris brojol itu kalau di Jawa kan dipakai untuk membantu misalnya persalinan di mana bayinya sungsang. Oh, bisa? Iya, bisa. Lah kok aku dulu ndak digituin aja? Lah aku kan nggak punya keris brojol. Itu kan ada 2 sarana yang bisa selain keris brojol, kayu lotrok dari Lawu. Tapi dua-duanya waktu kamu sungsang di Aiko itu kan aku pas nggak punya. Lah ini aku punya kayu lotrok panjang sekali kalau mau babaran lagi. Lah, piye aku ndak hamil kok suruh babaran lagi. Siapa tahu gitu loh. Siapa tahu pengen hamil lagi. Ya pengen. Ya, oke. Terus jadi intinya kami kena cas untuk sewa keris brojol itu karena kita berapa ratus ribu, Mas? Ya sekitar 200 apa berapa? Itu per hari atau sampai selesai? Enggak, sampai selesai. Tak kirain per hari mahal sekali. Lagian kan penggunaannya juga sehari toh, jadi paling 24 jam. Gitu. Ya oke. Kita terus berangkat setelah ini ya meninggalkan uang belanja dan sebagainya lah, prosedur kayak biasanya lah ya. Prosedur biasa itu kita berangkat. Kita berangkatnya pagi itu. Sekitar jam? Ya jam 8 atau jam 9 gitu. Karena selain tempatnya agak jauh kan supaya nanti persiapannya lebih tidak tergesa-gesa kayak yang pertama. Kalau yang Mukidi itu kan pertama. Itu dibahas juga itu soal Pak Mukidi yang harus bersetubuh itu. Karena apa? Karena si Pak Mukidi itu kan telepon sama Pak Polan. Hati-hati kalau nanti diajak bersetubuh. Jadi dia cerita. Wah, ngeri. Nah itu yang membuat Pak Polan bergidik gitu. Dia tidak membayangkan, tidak bisa membayangkan kalau harus bersetubuh dengan kucing. Tapi apa boleh buat, sudah melangkah kok, ya sudahlah apapun. Itu nah, kami sampai di sana, ya ngobrol lah. Ditunjukkan kerisnya, ini ada yang besar, ada yang kecil. Yang mana yang mau dipakai gitu. Nah, ketika di rumahnya Pak Mukidi itu kan kita juga membicarakan aduh. Kenapa? Aku tuh jadi lupa ini, jadi mau ngomong apa itu bisa hilang gitu. Kacau. Ya tek ulang aja. Kayak apa ya? Konsentrasi itu kayak terganggu, terus jadi buyar. Oh. Ya, ulangi aja. Ulangi. Ya ulangi. Ya udah ya. Sek. Dari apa Salam Lestari? Enggak lah, yang tadi yang bilang tadi. Ya, sepanjang perjalanan menuju rumahnya Buncing itu, ya kita
membicarakan tentu saja tentang Pak Mukidi. Rupanya Pak Polan pun sudah dikasih tahu sama Pak Mukidi bahwa tumbal itu memang sesuai dengan permintaan. Nah, gitu ya, dia permintaannya istri ya, langsung ternyata istrinya yang meninggal, dan meninggalnya itu tidak mencolok mata. Jadi kalau meninggal karena tiba-tiba sakit terus perutnya membesar dan sebagainya, kan orang jadi curiga. Ini enggak, jadi meninggalnya kecelakaan. Dan kecelakaannya tunggal, artinya tidak ada efek samping gitu ya. Jadi ceritanya begini, istrinya Pak Mukidi pada saat suasana hujan gitu ya, itu pamit pinjam mobil untuk beli sesuatu. Nah, karena dia sudah belajar nyetir, maka Pak Mukidi juga mengizinkan gitu ya. Nah, kemudian ternyata terjadi tabrakan. Jadi bagi keluarga itu, kecuali adiknya Pak Mukidi, ya, itu taunya itu kecelakaan. Ya. Dan ternyata dia cerita juga sama Pak Polan. Jadi kita membicarakan tentang itu sepanjang perjalanan, dan ini membuat Pak Polan itu mantap. Selain bahwa dia sudah dapat keris besar dan kecil, dapat dua. Kemudian ternyata buncing itu konsisten, yang ditumbalkan ini ya diterima uang kontan. Tetapi yang dipikirkan Pak Polan adalah bagaimana agar uangnya nanti segera bisa kalau orang Jawa bilang dikukuk. Bahkan dia merencanakan dia tidak akan pakai tangan. Jadi dia pakai seluruh tubuh nanti. Jadi begitu uangnya ada, dia akan tubruk itu, terus tangannya begini itu sudah. Ya, itu taktik. Nah, di bis itu sudah dia planning begitu. Kemudian soal tumbal kan dia yakin, berarti diri saya bisa tumbalkan kan 2M ya. 2M kan dapatnya. Nah, itu bikin hatiku itu terenyuh gitu loh. Aduh, ini bentar lagi aku bisa kehilangan temen yang setia gitu, yang total, yang apa. Terus aku bilang gini aja, Pak Polan, nanti kalau jenengan berhasil, niat saya adalah pinjam uangnya Pak Polan. Nah, jadi saya akan ambil seperlunya untuk menutup dalam tanda kutip hutang yang 135 juta itu yang tidak dilakukan, plus yang hutang beneran gitu. Nah, kemudian kalau memang jenengan itu disetujui menjadi tumbal, maka uang itu akan saya berikan ke istri ataupun anak. Itu janji saya. Tuh, terus dia bilang, ya terima kasih Mas Alex, intinya begitu. Karena piye yo, jadi situasinya itu sebenarnya kami agak grogi juga. Ya, kenapa? Sekian kali berusaha ternyata nggak berhasil. Kemudian sekarang ini kita ketemu sama orang yang bisa membuat kami berhasil. Karena apa? Karena buktinya sudah di depan mata, atau salah satu dari kami kan berhasil. Adapun terjadi ini yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan, kan itu bisa dieguhke supaya kita bisa mendapat kalau tidak semuanya ya mendekati segitu. Nah, itu bikin grogi. Jadi beginilah, kamu seneng sama cowok itu tidak merespon, lalu tiba-tiba
dia mengedipkan mata. Woi. Nah, kamu kan nggak pernah tahu kalau dia ngedipkan mata itu sama cewek lain di belakang kamu. Gitu. Kamu pernah ngedipin mata aku nggak sih? Nggak usah dikedip-kedip, langsung dicium. Gitu. Nah, di dekat rumahnya si Buncing, ya nggak deket sekali, tapi itu masih di wilayahnya. Itu ada satu kantor polsek. Nah, di depan kantor polsek itu ada warung. Jadi kami itu berhenti dari bis itu sebenarnya sudah di pertigaan menuju rumahnya Buncing. Tapi kemudian karena masih perlu menata hati, kita mampir ke warung di depan polsek. Cukup jalan kaki ya, berarti kan bisa digambarkan kira-kira dekat sama pertigaan itu. Jalan ke sana, ngopilah kita. Nah, di situ ada seorang polisi yang juga sedang ngopi. Karena ada polisi, kita nggak ngomong apapun. Iya. Gitu. Lama-lama si polisi ini melirik ke kami. Mendekat gak? Enggak, kan duduknya ini misalnya kursi begini ya. Nah, di sebelah sana dia. Oh. Nah, gitu. Mungkin ketahuan wajah kami atau mungkin kan, ini nggak orang sini. Nah, gitu. wajah kami itu bukan orang yang dia kenal. Dia tanya, mau kemana mas? Mau ke itu, desa itu. Kita sebut nama desanya. Langsung dia nyambung. Berarti mau ini ya, ke Buncing. Iya pak, mau minta tolong. Dia habiskan kopinya, kopi kita dibayar, dibawalah ke kantor. Ikut kami yuk. Ikut aja yuk. Sama pak polisinya itu ya? Terus ngapain dibawa ke kantor? Deg-degan, belum sampai ke kantor itu sudah deg-degan. Saling pandang aku sama Pak Polan. Terus? Kita salah apa gitu. Terus apakah datang ke paranormal itu satu pelanggaran hukum? Katakanlah misalnya ketahuan, misalnya kita mau ambil pesugihan, apa itu ada deliknya? Tahu delik, ada ayat yang bisa menyalahkan orang karena itu kan tidak ada. Ya sudah, dengan apa ya, perasaan nggak karuan kami ikut, dibawalah kami ke kantornya. Nah, kantornya itu sepi. Nah, kami diajak ngobrol. Tahu nggak ternyata apa? Apa? Ternyata kami itu diminta untuk membantu dia. Bantu apa? Jadi banyak laporan masyarakat tentang Buncing. Tetapi Buncing ini tidak bisa diproses karena tidak ada yang mau terang-terangan menjadi saksi. Kemudian juga tidak ada barang buktinya. Iya, susah. Nah, yang dilaporkan masyarakat itu adalah yang pertama, itu yang dialami oleh Pak Mukidi. Aku udah cerita belum bahwa Ya, apa? Pak Mukidi itu cerita selain tentang tunggal itu, tentang istrinya, bahwa ketika dia pulang bawa mobil itu, bawa uang yang dari sana itu seluruh uang yang dia bawa, sisa uang dari Semarang itu hilang. Dah. Iya. Uangnya Pak Mukidi. Iya. Kok bisa gitu? Lah ya nggak tahu. Lah kami kan mikir, wah ini berarti Kayak disedot sama itu buncingnya itu. Nah, kemudian polisi itu ngomong bahwa banyak klien-klien si Buncing ini melaporkan bahwa uangnya itu hilang secara misterius. Tanpa sentuhan. Kan ditanya sama Pak polisi, apakah kamu ditepuk-tepuk, apa-apa, jangan-jangan dihipnotis? Tidak. Jadi bertamu biasa, ngobrolnya depan berhadapan-hadapan. Nah, ya. Tidak ada salaman, karena memang ya dia nggak suka salaman juga sih. Itu uangnya bisa hilang gitu. Nah, itu laporan pertama. Jadi uang klien sering hilang. Yang kedua, ini yang lebih membuat kami
bergidik itu begini. Jadi menurut cerita beliau ini, buncing ini dilaporkan masyarakat kadang-kadang kalau pagi-pagi itu dia keluar dari rumah ke pasar. Nah, kemudian di pasar dia akan mencari, kemudian disapa ibu-ibu yang sedang mengandung. Disapa gimana? Disapa, wah mengandung ya, moga-moga ini anak kalau lahirnya laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik, biasanya sambil pegang perutnya. Atau kalau menimang bayi, maka jidatnya ini dia pegang sambil pinter ini besok besar, gitu. Ini jadi anak yang cantik, anak yang ganteng, itulah intinya begitu. Tapi besoknya anak yang dipegang atau kandungan yang dielus itu mati atau hilang. Jadi gejalanya selalu panas, kemudian kejang-kejang, meninggal. Kok ngeri banget sih? Lah ya itu. Makanya aku jadi lebih ingat lagi kata-kata Ibu Ratu gitu loh. Bahwa ini adalah dari kalangan kami yang tinggal bersama manusia, yang ada di antara manusia. Aku kan terus berpikir, nah kalau di dunia ini ada banyak yang macam buncing ini, wah itu ngeri sekali. Gitu. Tapi untunglah bahwa sepanjang hidupku dan sepanjang pergaulanku dengan supranatural, baru satu kali ini aku lihat. Iyalah satu aja. Orang seperti itu. Ya, kemudian kami diminta nanti kalau sudah dari sana, apa yang terjadi nanti diceritakan sama Pak Polisi ini. Ya kami sanggup. Kami sanggupi aja supaya bisa cepat selesai. Terus ya. Setuju Pak Polisinya? Ya sudah, dia nggak menemukan kesalahan kami apa. Makanya kan sudah dilepas kami lah. Kami berangkat terus si Pak Polisi pesan hati-hati loh ya. Artinya sudah banyak laporan yang negatif tentang si buncing ini. Oke, kita ke buncing itu, sampai di sana, dia dandan cukup menor itu. Oh ya. Kayaknya memang dia itu punya rasa tertentu sama Pak Polan kok. Ya. Dulu Pak Mukidi, sekarang Pak Polan. Ya iya, karena sekarang ini kan giliran dia, giliran Pak Polan. Terus ditanya, mana kerisnya? Tunjukinlah sama Pak Polan nih. Nah, ada yang besar, ada yang kecil. Monggo, mau milih yang mana? Buncing ambil yang besar. Yang ini aja. Udah, yang kecil balik ini. Terus Pak Polannya juga sempat bergurau. Ini itu dibalikin juga. Artinya percuma wong kita nyewa gitu loh. Oh iya, ya ora apa-apa to, engko ana gantine. Terus ditanya juga. Tumbale sapa? Diri sendiri. Ya wis. Beres lah. Nah, tiba waktunya untuk membuat ingkung. Itu yang paling menyebalkan kan itu. Bukan hanya aku loh. Pak Polan aja sangat tidak enjoy ketika harus menyiapkan itu. Masalahnya kan itu berlawanan dengan agama. Jadi ayam nggak disembelih tapi dicekik, terus dikasih ini air panas untuk diambil bulunya. Habis itu dimasak lagi itu ya cuman dengan sebentar tok itu cuman kayaknya cuma dikasih garam sama apalah, micin sama apa, nggak ada bumbu ulek, itu nggak ada. Jadi cuman plung itu sudah, habis itu dimakan. Nah, waktu makan itu aku lihat wajahnya Pak Polan itu sudah merah, merah apa ya, merah padam gitulah. Ini saya pikir marah apa ya? Bukan. Jadi dia mengalami semacam komplikasi antara menyadari bahwa dia sebenarnya
hendak makan dirinya sendiri, sedang makan dirinya sendiri, mungkin itu juga. Jadi galau lah, galau. Karena yang kita hadapi ini kan bukan main-main gitu loh, karena sudah terbukti gitu. Itu sama yang kedua juga, saya pikir hidangan itu sendiri memang nggak layak makan. Tapi anehnya ya si Buncing itu makannya dengan lahap. Nah sekarang gini, kamu supaya bisa gambarin ya. Kalau dagingnya saja itu masih mengandung darah yang merah hitam, lalu bagaimana pula dengan jeroannya? Karena yang dibuang itu kan hanya usus, tapi jantung terus hati itu masih di situ. Dan itu aduh, itu ya kayak inilah, ibaratnya jeroan cuman dikasih air panas sedikit karena itu di dalam gitu loh. Tapi untunglah bahwa yang bagian-bagian itu yang makan si Buncing dengan lalapan kerupuk semprongnya. Aku kalau ingat itu, aduh, itu pengalaman paling gila sepanjang pesugihan. Nah setelah makan, Buncing ngomong, ora iso. Maksudnya tumbale ora iso nek kowe. Wetonmu apa toh? Dia tanya wetonnya Pak Pola. Kamu wetonnya apa? Nah ternyata wetonnya Pak Polan itu Rebo Pahing. Nah terus dia bilang, nek pahing ora iso. Pahing kuwi pahit. Termasuk rezekimu juga pahit gitu, jadi susah. Aku membutuhkan waktu yang cukup lama. Lah kamu butuhnya kapan? Nek kamu mau bawa uangnya sekarang, itu berarti uangnya sedikit di bawah itu, atau kamu pulang dulu. Nek pulang dulu lebih banyak. Iya lebih banyak. Bawa karung gitu boleh sana nih. Itu aja sudah bawa karung gitu loh. Jadi Pak Polan waktu ke sana itu sudah bawa karung. Jadi kantong gandum itu loh. Kantong gandum dia bawa beberapa, sudah dia siapin. Atau tumbalnya diganti. Nah terus Pak Polan ngomong, ya sudah tumbalnya ganti istri. Ini kenapa sih Pak Mukidi sama Pak Polan ini istrinya mau ditumbalin terus? Aku jangan ya Mas. Aku itu nggak pernah mau numbalin keluarga lah, orang lain aja aku nggak mau. Ya udah, terus ya sudahlah, istri nggak apa-apa. Nah terus si Buncing memproses itu, ya bersilat. Susah. Bilang gitu. Nah istri susah. Pak Polanya kan kemudian, loh kok susah gimana? Kan wetonnya kan tidak pahing, istrinya itu wetonnya pon apa-apa gitu loh. Nah terus susahnya itu karena nafkah yang kamu berikan itu terlalu sedikit. Gitu, tidak sebanding dengan uang yang kamu pakai, kamu dapat untuk menjual dia. Alasan Buncing begitu. Nah terus gimana? Ya gini aja, ini kantong gandum ditinggal, kita tetap proses, tapi karena datangnya uang itu pelan-pelan, ya nanti kamu kesini gitu. Bentar. Capek banget ya ini. Capek dan tiba-tiba itu bisa ngeblank gitu. Blank. Jadi mau ngomong apa itu bisa blank.
Itu apa pengaruh dari buncingnya? Ya jelas lah. Kayak energinya itu tersedot. Ya singkat kata, karena memang nggak ada jalan lain, ya memang turun uangnya. Oh iya? Ya memang turun. Jadi ketika dia begini nih, ini turun uangnya. Dari anu gitu? Dari atas. Dari atas? Nah, dari atas. Itu turun tapi hanya beberapa lembar. Dan itu dengan segera di begini sama Pak Polan. Sama Pak Polan terus. Jadi kan ikut enggak? Ngapain? Ikut gini-gini. Ngapain malu-maluin, itu kan uangnya orang bukan uangku. Nah, terus dimasukkan di itu kantong itu. Terus buncingnya menawarkan, ya sudah gini aja. Karena memang ini datangnya uang ini nggak bisa apa ya, seketika, nggak sama dengan Pak Mukidi. Ya sudah ditinggal dulu, nanti kira-kira seminggu datang lagi ke sini. Saya kira kalau seminggu uangnya sudah full datang. Aku itu sudah ragunya begini loh. Nah kalau dari cerita Pak Mukidi, uang yang datang itu kan harus dibeginikan. Kita merencanakan begitu. Tapi kenapa uangnya bisa datangnya sedikit-sedikit itu? Tapi ya sudahlah, wong itu urusannya sama Pak Polan, dan Pak Polan yakin. Pak Polan yakin. Saya usul begini, nek seminggu lagi kita datang bisa langsung semuanya enggak? Tetap buncingnya bilang enggak bisa. Jadi nanti setiap malam yuk saya begini, saya sedot. Nah, uang yang datang nanti biar Pak N itu kunci ya, Pak N yang masukin. Piye ya kok jadinya begini. Jadi dari sini kan kelihatan ini mulai melenceng ini. Nah, tapi karena Pak Polan yakin, ya udah kita pulang gitu loh. Jadi kita menginap di situ karena kalau malam kan nggak ada transport, pagi-pagi kita pulang. Nah, kamu kan tahu toh, aku itu kan tidak pernah mau membayar. Artinya aku bawa uang misalnya kita makan itu, pernah nggak aku bayar ke kasir? Nggak pernah toh, uangnya kan pasti tak kasihkan ya, semuanya. Dikasihkan yang bayar. Jadi semua uang yang ada tetap kasihkan sama seseorang untuk dibayarkan ke kasir. Nah begitu juga kalau naik angkot, semua uangnya tak kasihkan. Kalau sudah selesai baru kembaliannya dibalikin. Seperti itulah sama Pak Polan pun, begitu keluar dari rumahnya Buncing, uang tak serahkan 600. Ini Pak, ini nanti buat ngebis, buat makan di jalan. Jadi nanti kita berhenti, kita biasa terus seperti itu, berhenti di jalan terus makan, terus tolong anak-anak diberi oleh-oleh. Tuh, nah sisanya kalau masih ada sisa kembalikan ke saya untuk balik ke Semarang. Tuh. Nah Pak Polan kan juga sudah biasa saya begitukan. Ya oke, naik bis lah kita. Begitu kondektur mau narik ongkos, Pak Polan kaget. Nah kenapa? Uangnya hilang. Nah kok bisa? Aku juga tanya begitu. Ketika dia bilang, aduh Mas Arek, uangnya hilang. Jatuh mungkin. Lah aku yang ngomong, loh kok bisa hilang? Jangan-jangan dicopet. Dicopet apa? Uang itu apa? Tak masukkan dompet. Kalau dicopet atau jatuh, itu dengan dompetnya. Sama dompetnya. Nah, ini enggak, dompetnya itu ada loh, ini loh dompetnya. Tadi uangnya kan tok ya nggak ada. Uangnya tok. Padahal tadi kan sampean tahu toh, uang tak masukkan dompet. Iya, saya tahu. Nah, kita ingatlah, menyesallah ceritanya Pak Mukidi seperti apa, peringatan dari Pak Polisi seperti apa, kok ya bisa gitu loh, kita itu kayak lupa. Ngeblank gitu ya. Kayak blank. Ya kayak ini toh, kita bikin konten tiba-tiba aja aku berapa kali itu ngeblank. Ya,
untung waktu itu aku masih punya di saku celana. Gitu. Nggak semua dikasihkan. Nggak semua, jadi 600 itu hanya sebagian masih ada beberapa. Nah itu cukuplah buat pulang sampai ke rumahnya Pak Polan. Tapi ya jadinya nggak bawa oleh-oleh buat anak-anak. Kita juga nggak berhenti untuk makan, dan itu lapar itu. Kita cuma jajan itu loh. Kalau bis itu kan nanti berhenti ada yang menawarkan tahu Sumedang, apa kacang kayak gitu tok. Ya. Zaman dulu tuh udah ada yang jual kayak gitu. Oh, sudah dulu tuh ada. Terus sampai di rumah ya itu kita bahas, wah ini nanti lain kali kita kalau ke sana kita harus antisipasi gitu. Jadi keputusannya nanti kalau kita ke sana lagi, uang akan kita ikat dengan daun alang-alang. Itu disedot kali ya Mas ya? Ya disedot, jelas disedot. Berarti kan nyedotnya kan bukan hanya ini, nyedot yang dari bank aja sama orang kaya toh? Lah ya, disitulah kecurangan si Puncing. Dia ngomongnya nyedot dari orang kaya atau bank, ternyata dari pasien juga disedot. Gitu, dari Pak Mukidi itu begitu berhasil uangnya hilang. Kita belum berhasil, uang juga hilang. Itu berarti misalnya berhasil itu juga sebagian uang dari kita sendiri kan gitu. Betul. Oh ya curang banget ya. Parah. Itulah. Nah, kemudian karena waktunya tidak terlalu lama, kalau seminggu itu kan tidak terlalu lama, ya sudah aku nggak pulang ke Semarang. Percuma juga aku pulang ke Semarang nanti ditagih lagi kan, mending aku nunggu di situ. Ketika menunggu di situ, jadi 1 apa 2 hari kemudian ya setelah kami datang dari tempatnya Puncing, anaknya Pak Polan yang paling kecil, yang paling dia sayang itu panas lagi, kemudian mulai step itu kejang-kejang. Step itu kan kejang-kejang itu tuh, terus suka anehnya gimana? Jadi kalau sudah mulai maghrib, selepas maghrib itu dia akan teriak-teriak. Karena dia merasa melihat ada pocong lah, ada kepala tok itu, gelundung pringis itu toh, kepala yang menggelinding itu, ada lihat kuntilanak lah, ada mulai lihat, bisa ngelihat gitu ya. Padahal sebelumnya tidak pernah lihat dan tidak punya kemampuan kan, ada anak kecil yang punya kemampuan indigo gitu. Kemampuan itu. Jadi selain panas, dia sering ngomong itu di situ ada pocong, gitu. Intinya gitu. Itu ada genderuwo di situ di atas pohon misalnya gitu ya. Banget ya. Dan aku tahu betul karena tiap malam kan aku ikut bingung karena si anak ini seperti itu kan. Pak Polan itu ngomongnya ke istrinya, wah ini sawanen. Nah istrinya kan awam. Enggak, Pak Polan tuh tahu, berarti karena kita kan diam-diam kan ngobrol, berarti ini geser Puncing, enggak mau ngambil istrimu tapi anakmu. Intinya kan begitu. Istrinya sehat weh. Istrinya sehat. Kemudian dia juga sering mencium bau kembang. Gitu. Jadi tiba-tiba, Pak, ini lampu kembang. Gitu, seperti itu. Mas, lah itu istrinya Pak Polan itu apa nggak sadar kalau wah ini jangan-jangan mau ditumbalkan gitu? Ya sadar lah, wong. Dia tahu setiap kali suaminya pergi bareng aku berarti cari pesugihan. Dan pesugihan ada tumbalnya. Jadi rame lah itu. Berantem ya? Berantem, dan itu membuat rumah itu rasanya kayak panas. Pokoknya enggak boleh kalau numbalkan anak. Kalau mau numbalkan ya kamu sendiri, terserah. Gitu. Intinya istrinya begitu sih. Jadi suasana rumah itu jadi panas gitu. Nah, sakitnya si anak ini, anak kesayangannya Pak Polan ini membuat dia itu apa ya? Oleng. Jadi dia gentar.
apa gunanya nanti dapat uang kalau aku kehilangan anak ini kan gitu. Ya, singkat kata, setelah penantian yang penuh horor, artinya setiap hari, setiap malam akhirnya kita diteror dengan anak yang sakit panas, kemudian melihat itu apa penampakan itu, kita datang ke sana. Loh, ternyata kantongannya itu, kantongan yang mau dipakai untuk uang itu masih kosong. Jadi yang termasuk yang tadinya datang itu malah hilang lagi. Oh gitu. Nah, itulah alasan Bunjing adalah ini gagal karena Pak Polan owel atau tidak mau melepaskan kambingnya. Gak rela. Nah, sementara Pak Polan bersikeras kambingnya yang saya tawarkan adalah istri. Kenapa pindah ke kambing yang lain? Begitu. Ngeri ya. Nah terus berarti ini gagal. Gagal, tapi dia diam-diam ngomong. Jadi ketika aku ke toilet, dia ngomong sama Pak Polan. Bunjing itu ngomong sama Pak Polan. Nanti kamu ke sini sendiri. Jangan sama Alek. Nek sendiri berhasil gitu. Kalau kamu sendiri sejak kemarin pasti berhasil. Yang bikin tidak berhasil itu karena kamu sama Alek. Nah kalau sama Pak Mukidi boleh enggak? Enggak boleh. Kamu harus sendiri. Intinya begitu. Itu. Nah tapi kan Pak Pola cerita. Jadi waktu pulang naik bis itu cerita, aku tuh dipesan itu untuk ke situ lagi sendiri itu piye masalahnya. Terus nah, aku ngomong ini gelagatnya kita diadu. Jadi Pak Mukidi dipesan untuk tidak serawung sama kita, jenengan juga dipesan untuk memisahkan diri, tidak dengan saya. Padahal timnya kan tinggal kita berdua. Tuh supaya apa? Supaya kalau terjadi sesuatu tidak ada lagi orang yang mengingatkan. Itu taktik strateginya ngeri ya. Ya. Dan untunglah bahwa mengikat uang dengan daun alang-alang itu memang berhasil. Oh iya. Jadi Bunjing nggak bisa nyedot nggak bisa itu? ngambil. Oh. Nggak bisa ngambil. Berarti anu ya, untuk keamanan itu mending uang itu digituin ya. Kita kan nggak tahu. Ya. Sekarang masih ada kayak bunjing-bunjing kayak gitu. Aku itu juga berpikir bahwa kamu itu mau tak ikat sama alang-alang kok. Ya buat apa? Ya, biar nggak dicuri orang. Oh. Tak kirain buat apa kok tidak dicuri orang, nggak ada yang mau mas. Ini masih ada lanjutannya? Masih lah, mau gimana, mau kita lanjutin apa? Break dulu ya. Agak capek lur. Ya, berat memang bukannya. Gitu. Nanti dilanjut lagi. Kita ngopi-ngopi dulu. Coba diraba, dingin apa enggak? Oh iya. Keringat dingin. Yang keluar keringatnya dingin. Biar istirahat dulu ya lur, Mas Alek. Lanjut nanti lagi kontennya. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel.